Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, semalam ketika saya memberikan ceramah yang berkenaan dengan ilmu faraid atau ilmu mawaris, yaitu ilmu yang mengajarkan tentang bagaimana cara pembagian warisan menurut syariat Islam. Ada ibu-ibu ya beberapa ibu yang kurang puas ya atau protes lah ya, di mana materi tentang hak kepemilikan antara suami dan istri ya. Maka dalam syariat Islam, pasangan suami istri itu dia punya hak kepemilikan masing-masing ya, bukannya bercampur, masing-masing haknya suami yang mana dan berapa, lalu haknya istri yang mana dan berapa. Itu harus jelas dan transparan ya. Nah, jadi hak kepemilikan ya jangan disamakan dengan hak penggunaan. Kalau hak penggunaan ya itu namanya juga suami istri, namanya juga keluarga. Itu silakan aja berkolaborasi satu dengan lain, yang nggak jadi masalah. Tapi yang perlu dibedakan adalah hak kepemilikan. Mana hak suami, milik suami, mana milik istri. Kenapa demikian ya? Karena memang di dalam pembagian warisan menurut syariat Islam itu, di mana suami punya hak waris kalau istrinya meninggal. Lalu istri pun juga punya hak waris kalau suaminya meninggal. Maka dengan sendirinya bahwa pasangan suami itu satu dengan lainnya saling mewariskan. Nah, menjadi sangat pentinglah kalau demikian bahwasanya antara suami dan istri masing-masing punya harta, ya, punya hak kepemilikan. Ya. Nah, yang ditanyakan ya begini Pak Ustadz ya, bahwasanya istri kan di rumah ya, dia merawat anak, kemudian mempersiapkan untuk kehidupan di rumah tangga ya, soal makan dan sebagainya. Memang istri nggak bekerja, istri nggak ada penghasilan ya. Kalau itu bagaimana Pak Ustadz? Masa suami saja yang punya hak kepemilikan? Nah, jadi begini, bahwa kita lihat di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-12, dikatakan bahwasanya walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna mim ba'di wasiyatin yusina biha aw dain. Nah, jadi bagi kamu laki-laki ada bagian ya, ada bagian kamu dari istri. Kalau istrinya itu meninggal, maka suami mendapatkan separuh dari harta istrinya ya, kalau nggak punya anak. Kalau istri ini yang meninggal punya anak, maka suami mendapatkan 1/4. Nah, kemudian juga bagi istri, walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Maka bagi istri dia akan mendapatkan 1/4 bagian dari harta suaminya kalau suaminya meninggal itu, kalau tidak punya anak, 1/4. Kalau suaminya itu punya anak, maka sumun, istri akan mendapatkan 1/8. Maka dari ayat ini dengan jelas dan tegas bahwasanya pasangan suami istri itu saling mewariskan. Lalu bagaimana persoalkan hak pemilikan?
hak pemilikan ini bisa dimiliki oleh kedua belah pihak. Maka kita lihat di dalam surah An-Nisa ayat 7. Allah Subhanahu wa taala dengan jelas menyatakan lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qala minhu aw kasur nasibam mafruḍ. Bagi laki-laki ada bagian haknya, ya, dari pemberian kedua orang tuanya dan kerabatnya. Dan bagi perempuan pula ada bagian dari orang tuanya dan kerabatnya, sedikit ataupun banyak. Ya, bagian yang telah ditentukan. Jadi dalam konteks ini kita lihat bahwa laki-laki dia punya hak bagian. Ya, misalkan ibu bapaknya memberikan dia waris bagi laki-laki. Bagi perempuan juga sama. Kalau misalkan sebelum nikah atau waktu nikah, sesudah nikah dia mendapatkan warisan dari bapak ibunya atau kerabatnya, maka itu hak pemilikannya kepada istri. Ya, jadi sama-sama. Nah, yang menjadi persoalan adalah ketika istri ini ya memang nol, nggak ada penghasilan, ya, nggak ada hasil waris dari kedua orang tuanya atau kerabat, nggak ada, nol. Nah, dia tinggal ya di rumah, satu rumah. Nah, rumah ini yang beli, yang mengusahakan adalah suami, ya. Maka dengan demikian, maka hak kepemilikan di dalam rumah itu 100% punya suami. Istri nggak ada penghasilannya, nggak ada pekerjaan, berarti nol, ya, nol. Maka Allah menyatakan dalam surah An-Nisa ayat 32, wala tatamannaw ma faddallahu bihi ba'dakum ala ba'din lirrijali nasibum mimma tarakal mimma tasabu walin nisa'i nasibum mimma tasabna. Ya, jadi Allah menyatakan janganlah kamu iri satu dengan yang lainnya. Bagi laki-laki ada bagian atas apa yang diusahakan, dan bagi perempuan juga ada bagian apa yang diusahakan. Wala tatamannaw ma faddala bi ba'dakum ala ba'din rirrijali nasibum mimma tasabu walin nisa'i nasib mimma tasab. Nah, ada bagian masing-masing atas apa yang diusahakan. Maka kalau istri itu ya tidak punya harta bawaan dari warisan ibu bapaknya atau kerabatnya, maka dia nol. Lalu dia nggak punya usaha, nggak bekerja, lalu juga dia nol. Maka dengan sendirinya rumah itu ya atau harta yang lain yang dibeli oleh uang suami atas usaha suami, maka 100% itu punya suami. Nah, ini persoalannya Pak Ustadz yang saya ingin tanyakan, ini kasihan dong ya istri. Berarti nol, ya, nol. Ya betul, hak kepemilikannya memang nol, tapi hak pemakaiannya disilakan saja. Karena udah berpasangan suami istri, satu keluarga, boleh ya memanfaatkan penggunaan daripada harta yang dimiliki oleh suami. Namun demikian ya, kepada ibu jangan berkecil hati kepada para suami ya, kalau bisa ya suami yang bijaksana ya, misalkan dalam satu rumah ya, rumah itu dibeli oleh suami. Misalkan 100% punya suami. Harganya misalkan 4 miliar ya. Cukup bagus lah rumahnya, cukup mewah, 4 miliar. Lalu kalau suami itu bijaksana kepada istrinya di dalam hak kepemilikan, maka suami boleh menghibahkan kepada istrinya persentase daripada haknya dia, pemilikan dia di rumah itu. Dia kan punya 100%. Maka dikasih kepada istrinya berapa persentase. Silakan aja. Mau 10, mau 20, mau 30, mau 40, mau 50, itu silakan aja. Nah, kalau misalkan suami sudah menghibahkan kepada istrinya hak kepemilikan itu misalkan 40%, ya, berarti di dalam rumah itu hak
kepemilikan suami 60%, hak kepemilikan istri 40%. Nah, jadi demikian apa yang bisa saya sampaikan kepada ibu tadi yang bertanya, bahwa memang sejauh istri tidak ada usaha, ya, maka dengan demikian dia 0%. Kemudian kalau memang nanti dapat hibah dari suaminya, berarti dia mendapatkan hibah yang menjadi hak miliknya si istri itu sekian persen yang diberikan oleh suaminya. Demikian hadirin sekalian, agar bisa dipahami sehingga menjadi jelas dan tegas bahwasanya hak kepemilikan dengan hak pemanfaatan atau penggunaan itu berbeda satu dengan lainnya, sehingga tidak ada salah paham, ya, tidak salah dipahami. Mudah-mudahan pembagian waris ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan syariat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.